Matius pasal 25 ayat 14. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakannya hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rantap dan gertak gigi. Bapa, pada hari ini kami datang ke dalam tangan. Inilah misteri kehidupan manusia. Kadang kami tidak mengerti mengapa hidup kami seperti ini. Kadang kami berpikir mungkin nasibku baik, mungkin nasibku lagi apes. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan seisi dunia dan segala macam binatang dan tumbuhan hanya untuk manusia. Sedangkan manusia sendiri diciptakan oleh Allah yang serupa dengan Allah, yang memiliki program hidup yang indah pada waktunya. Biarkanlah hari ini Engkau mengajarkan kami tentang misteri kehidupan ini, sekalipun mungkin kami tidak mengerti. Kuat Tuhan, buka Tuhan, yang tersembunyi sekalipun, yang terselubung sekalipun, dan Engkau yang akan membeberkan semua ini. Bukan kekuatan dan kegagahan hamba-Mu, tapi Engkau yang bicara Tuhan hari ini. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kuasai hidup kami, tubuh roh jiwa kami, termasuk juga film yang tidak kami dengar dan kami lihat. Dan kami percaya kronologi firman-Mu sudah kami terima. Tinggal sekarang Engkau memberikan pencerahan dalam hidup kami. Biarlah misteri kehidupan kami dibuka dengan kemuliaan-Mu, ditunjukkan lewat firman-Mu, dan dibuktikan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kami sadar bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh-Mu bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Saudara, di kemuliaan Tuhan, kita akan duduk, kita akan menyaksikan film lebih dulu. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2 talents, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth, and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord.
Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered, and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and at my coming I should have received mine own with usury. Take therefore the talent from him, and give it to him which hath 10 talents. For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan makin hari makin indah di pemandangan Allah. Terlebih kita sebagai manusia, saudara, kita akan merasa bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia memberikan rahasia hidup manusia itu luar biasa, sehingga kita sadar bahwa hari bertambah hari kita akan makin mengerti bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Tema hari ini adalah suatu kuasa yang luar biasa yang manusia tidak bisa membayangkan, dan manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena misteri kehidupan ini adalah milik Allah. Paham, saudara? Jadi setiap manusia memiliki misteri kehidupan. Bukan saya tahu, tapi semua orang di muka bumi ini memiliki misteri kehidupan. Makanya pada waktu pertemuan dengan orang-orang yang dicintai, Yesus tadi kita lihat filmnya, dia memberikan perumpamaan yang luar biasa bahwa kasarannya sehari-hari Allah itu menitipkan kita dengan talenta-talenta itu. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kita tidak bicara tentang talenta, tapi kita bicara tentang misteri kehidupan kita. Sudah manusia pilihan Allah, saudara. Kita kadang merasa iri. Ada satu nyanyian di sini yang saya suka, ya saudara. Nyanyian ini begitu jelas sekali menerangkan bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya itu seperti ini. Ya, kita doa, konseling, pengurapan, itu intinya seperti itu ya. Lakukan pelemasan, buang apa, semua sebagainya dilakukan. Nyanyian ini akan menjadi bukti. Terkadang kita merasa apa? Tak ada jalan terbuka, apalagi tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Nah, itulah hidup kita, saudara. Kita sudah menvonis lebih dulu bahwa manusia itu justru ini nasibku. Kamu ada kerja, inilah nasibku. Loh, kenapa kamu udah kerja? Enjoy aja, tidak ada masalah. Loh, kan aneh justru. Betul nggak? Kenapa? Karena hidup manusia itu harus normal. Dalam arti, kalau kita sudah umur, hidup kita itu harus semakin menanjak. Tidak seperti bocah. Leon, kita cerita keadaannya, saudara. Saya bukan membanggakan cucu saya. Suatu ketika malam, saya bilang, ayo undang tidur, besok tak ajak. Dia datangi saya, tunduk ini. Kecil, lucu, mulutnya kecil, dia nyumik-nyumik, dia ngomong gini. Tahu apa enggak? Apa?
sudah sekolah loh. Kalau dulu dia bilang sekolah, dia pura-pura tidur. Terus ditempelin kepalanya di mamai supaya tidak sekolah. Tapi mamai maksa sekolah. Jadi tiap hari dikikis dengan ketidaksenangan itu terus. Dia memiliki misteri hidup yang harus diselesaikan. Di mana dia harus sekolah. Akhirnya dia sekolah, saudara. Dan sekarang sekolah apa bawaannya, saudara? Apa yang dihasilkan itu dipamerkan. Kipas ya, warna-warni. Tutup mata saya. Jeng, dilihat kipas. Duh, kok cek bagus sih gitu. Ini aku yang buat, bangga. Jadi hari demi hari harus ada perubahan untuk menuju ke depan. Kalau hidup kita terus bubukkan dengan posisi yang sekarang ini, maka yang ini akan terjadi. Terkadang kita merasa bosan karena tidak punya uang. Terkadang kita ini merasa tidak ada jalan terbuka, buntu semua karena tidak punya power. Betul enggak? Dan di sini kata tak ada lagi waktu. Nah ya kalau ada waktu, waktunya kejar tidur, main HP, ketemu teman. Itu aja. Jadi kadang-kala terlambat itu. Nanti umurmu panjang, bertambah-tambah, kamu cetek apa ya? Pendek. Rezeki yang seharusnya kamu terima sekarang ini, karena kamu terus slow sampai 40 umurmu. Misalnya dia deketi dengan cewek. Apakah kita punya power? Itu kehidupan anak remaja. Lalu kehidupan yang sudah menikah gimana? Sama. Dan kehidupan kita ini kita sudah membuahkan hasil 5 tadi. Tapi kalau kita diem-diem aja dengan meninabuhkan dengan situasi, kita tidak akan dapat hasil yang kita puaskan dan kita minta. Karena kita tidak usaha menunggu bantuan. Pasti orang itu nolong lah. Pasti orang itu begini lah. Dan itu terjadi, saudara. Dan kalau sudah terjadi, turunan-turunan kita ini akan dihina. Itu sudah terjadi. Kenapa? Karena mbok-mbokan tidak ada power untuk bekerja. Besoknya minta. Hal seperti inilah yang akan terjadi dalam nyanyian ini. Kenapa? Karena Tuhan buana. Kamu cinta Tuhan sepenuhnya. Kamu tidak menghasilkan opah. Opahmu mau pamer, sudah. Ini aku siap toko, siap sudah tak buka semua. Tapi kamu tidak mau kerja. Kamu tidak mau bekerja di situ. Sama seperti petani, sudah dikasih petak tanah, dikasih semua rabuk, semua biji sudah oke, tapi kamu cuma memandang toh, dan kamu suruh pegawai ditinggal pergi. Halo, apakah semua pegawai bisa bertanggung jawab? Tidak salah, karena mereka dibayar. Tapi apakah sesuai dengan apa yang kita mau? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu pasti. Karena apa? Karena tidak sesuai, saudara. Tapi kalau kita tunggu dia, tolong Pak, masuk no dalam. Bukan perintah. Masuk dalam. Goblok, nah itu beda. So mangkel orang bekerja. Tapi kalau kita sayang, dia bicara baik-baik, Pak. Maaf ya Pak. Lupa terus. Maaf ya Pak. Bisa dimasukkan ke dalam. Diceritanya, kalau itu bibit nanti berakar, dia tidak mau masuk ke dalam, akarnya jatuh, roboh, mati. Kok aku rugi, Pak? Nah, tidak bisa. Jadi, selama kita punya talenta pekerja, saudara, sudah harus sungguh-sungguh melakukan. Jangan dininabuhkan dengan situasi. Kalau Leo dininabuhkan dengan ciuman dengan mamanya, lucu kamu gemes sama dia. Saya kalau ngomong
ngomong tuh nadanya lucu-lucu. Dibiarkan gitu aja. Jadi bodoh, saudara. Ini apa bukan dari situasi. Bersyukurlah dengan kondisi seperti itu. Kamu disediakan, semuanya disediakan. Tapi ingat loh, Tuhan tidak pernah berdusta. Di sini katakan, dia selalu pegang janjinya. Dan di sini katakan, bagi orang yang percaya, semua akan ada. Dan akhirnya mujizat nyata. Mujizat itu apa? Bukan orang timpang bisa berjalan. Orang buta bisa melihat, itu pasti. Tapi kita tidak menunggu itu, sudah kita menunggu Tuhan. Ini loh, aku ini milikmu. Pakai aku, pegang aku, supaya aku tidak kemana-mana. Ajaan orang dunia itu banyak. Ajaan orang-orang di luar sana banyak. Bagus, kita kan harus bersatu dengan mereka. Tapi ada pagi, ada siang, ada malam. Waktu bekerja, bekerja. Iman itu. Karena ini adalah proses yang baik. Karena misteri hidup itu tidak ada yang sama. Amin. Jadi saya mengalami suatu masalah dan Tuhan memberikan misteri hidup saya harus koma, saya harus masuk ke dunia roh. Itu misteri hidup saya. Tapi ada orang yang sudah diberikan, dibuat mesbah, ini hanya cuma ngomong tok Tuhan, tolong, langsung nyambung doa. Gak dilakukan. Justru dipendam itu tidak dilakukan hingga altar kol mesbahnya sudah tidak karu-karuan. Kenapa? Karena kata-kata kita tidak mau bangun, kasar, kutuk, omongannya miso, kuat, pokoknya karuan. Ada orang yang diberikan talenta yang betul-betul sesuai. Misteri hidup itu berjalan dalam hidup kita. Orang ini cuma hanya berkata, karena dia tidak pintar ngomong. Iya, cuma kita terus ya. Kenapa orang bisa senang dengan ketawanya dia? Bukan karena dia cantik atau tampan. Karena urapan Allah bekerja dalam hidup orang ini. Dia punya talenta untuk menangkan jiwa lewat wajahnya. Paham sudah? Sebetulnya hidup kita ini sangat ringan dan betul-betul Tuhan tersedia. Tapi kadang-kadang kita tuh meremehkan. Hati-hati, jangan mengandalkan manusia. Kalau sudah mengandalkan manusia, saya akan kecewa nanti. Kenapa? Karena manusia kadang ngomong terus lupa. Satu, kedua, manusia ngomong karena dia merasa harus seperti itu, tapi tidak bisa. Yang ketiga, manusia asal ngomong tapi tidak cara kuno. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna. Jadi mari, Tuhan itu selalu memberikan jalan untuk manusia. Kalau kamu mau. Nih, tak kasih kamu, tak buka garis depan. Tuh, 3 bulan lagi kamu akan begini. Oh, dibuka aja, misteri. Senyum tak. Bagaimana Tuhan memberikan talenta itu? Suatu saat kamu dipanggil, ditanya sama Tuhan, apa kerjamu di bumi? Jadi bilang, yang 5 talenta. Ini loh aku punya 5 talenta lagi. Bagus. Masuklah, kamu akan mengalami kebahagiaan bersama aku. Bukan pada waktu di surga. Pada waktu saudara melakukan tugas saudara di bumi ini, ada kemuliaan. Tapi ini cerita lain saja. Ada apa? Ya. Ada apa, Bu? Aku tidak ada keberanian. Kenapa? Aku dulu itu goblok. Lah kenapa? Bodoh. Kenapa? Nggak, dulu diajari mama masak, aku nggak mau. Aku diajari mama bikin kue, nggak mau.
Sekarang suamiku meninggal, aku kerja apa jadi pengangguran. Juga anak kecil. Kamu sudah berdoa, Bu? Doanya bagaimana? Tuhan, berkati aku, Tuhan, cukup aku. Salah. Terus gimana? Minta sama Tuhan, Tuhan, beri aku hikmat-Mu supaya aku bisa bekerja. Gitu, Ustaz. Jadi orang kerja itu sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Tapi kita itu pelin-pelan. Oh, bisa pelin-pelan. Kita buka. Tutup. Sepi. Dan tidak mau sorot. Ditutup itu, dalam itu sih banyak. Dijual murah-murah, gratis. Saya rugi itu siapa, saudara? Halo? Saya rugi siapa? Kita toh. Tanya Tuhan dulu. Ya enak, butik itu ngomong sama Tuhan. Aku kan tidak pernah ngomong sama Tuhan. Sama. Saya tidak pernah ngomong sama Tuhan. Hei, Titi. Tidak pernah. Lalu caranya bagaimana? Poso, berdoa, cari kehendak Tuhan. Nggak bisa. Caranya apa? Iya, nanti tak bimbingi. Ya apa caranya? Jam 6 sampai jam 9 nanti telepon, nanti tidak bisa sembahyang dewek. Baru 1 kali. Gak bisa menyambung. Mogok wis. Tidak ada di sini. Tidak ada. Hanya diam-diam. Konseling, Bu, saya mau setar bunuh diri aja. Kaget saya. Kenapa? Habis saya tidak punya uang sama sekali. Oh ya apa, pinjam sana aja, tidak aja. Loh, Tuhan yang ajar kamu pinjam loh. Berusaha, kamu masih muda. Tangan kaki buat apa? Bikin nasi goreng bisa enggak? Iya, aku sering ya. Bikin nasi goreng. Titip di sekolah-sekolah. Doa dulu. Pulang ngerasan di koncoy. Berdiri. Apa? Apa? Dua koncoy nasi goreng. Gitu. Sebenarnya untungnya baik. Kamu ya gitu. Kamu minta konsen, kasih solusi ya Tuhan. Bikin nasi goreng. Yuk bikin loh. Kamu polonya Bu Titi. Padahal saya tidak kenal orang. Apa yang terjadi? Terus karena temen, terus bukan logo, diingat loh. Nasi goreng di WA, nasi goreng udah matang belum, aku mau pesen. Tapi gitu loh. Hanya ada masak. Tahu masak berapa? 2 bungkus. Apa teman lu? Kamu bikin seperti 2 bungkus apa? Kan aku sama kamu. Apa dewe? Bikin loh sebanyak. Aku tuh pesan 10. Lah gak ngomong, tak pikir tuh 1. Nah, masak 10 dibungkus terus tak dikasih. Kamu habis tak 10 nih? Bisa. Mikirnya beda. Kalau Tuhan sudah memberikan misteri hidup pada manusia, apapun pekerjaannya tidak mengurangi berkat, saudara. Contohnya orang ini. Begitu dia dibilangin, apa kamu habis 10 bungkus nasi goreng? Mau buat kapan masa? Kamu ya, ngomong di nena. Jadi doa belum ini. Katanya Bu Titi sudah jangan katanya Bu Titi. Nah, gitu loh saudara. Harusnya gitu. Kalau ada yang mencet lurus loh. Jangan katanya Bu Titi. Kamu berdoa sendiri enggak? Iya sih. Ya, doa. Tuhan, nasi gorengnya habis. Supaya habis dan saya dapat uang. Salah doa ya gitu. Tuhan, ayo tak doa nuruti. Tuhan, tolong, ini nasi goreng datang dari surga. Wih, gitu aja. Berkati Tuhan.
sehingga nasi goreng ini membawa berkat. Yang sakit pasti sembuh. Wah, dokter lagi sama deh. Dan yang punya luka batin Tuhan balut. Wah, hebat. Jadi orang kejiwaan. Dan yang punya beban berat Tuhan ikut campur tangan. Wah, udah gitu hebat nasi gorengku. Amin. Ditutul orang. Kamu doa, kami menghakimi. Kamu itu bilang jangan, kami dewek loh. Kamu diberkati sama Tuhan. Tanganmu tuh loh, tangan masak. Loh, kamu kok setahu? Udah tahu kok. Dari mana? Loh, kamu udah ngasih aku masak tuh enak. Masak. Besok masak. Apa? Capce. Kangelan dan gak ngeres-ngeres. Sampai mencap-mencap. Sudah tampok kayak begitu. Dia cerita sendiri sama saya, teman tuh. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah mengirim malaikat melewati kamu. Sekarang apa? Dia buka restoran terkenal, saudara. Dia bisa membiayai anaknya menikah. Udah dapurnya di pojok sendiri. Saya ingat. Orangnya yang ngomong kalau Tuhan sudah memberikan misteri hidup manusia dikerjakan, itu akan berhasil. Amin. Jadi saudara itu jangan main-main lagi. Sekarang saudara punya kewajiban apa, itu lakukan sampai tuntas, saudara. Jangan setengah-setengah. Kalau bisa biarnya jual. Jangan, itu tidak baik, saudara. Kenapa? Karena saudara belum melakukannya dengan tetes keringat saudara. Sudah mau sabotase dulu. Makanya nyanyi benar. Tapi kalau Tuhan itu tidak pernah berdusta, apa yang kamu doakan itu akan terjadi. Tinggal tunggu waktu. Terus bilang gini, kira-kira sampai kapan ya Bu ini terjadi? Tuh. Saya ini tidak bisa melihat kayak gitu, maaf ya. Loh, tanya Tuhan. Jadi saya disuruh perintah untuk nanyain itu. Kalau boleh, kasih luar bergerak. Kadang sebenarnya Tuhan itu mengerti dan sangat peduli. Ini persoalan yang terjadi dalam hidupmu itu Tuhan tahu. Tapi ingat loh, selama kita mengalami persoalan ini, Dia hanya minta kamu percaya. Amin. Misteri kehidupan ini akan terjadi dalam kehidupanmu dan itu menjadi kisah nyata dalam hidup. Saya akan menyaksikan dan saya izin dengan orangnya. Kemarin itu saya kan lagi telepon dia tengah malam jam 2. Kamu saksi loh. Saksi apa? Ini oh ya aku lupa. Saya saksi loh. Izin loh dia. Saya ini suatu ketika ketemu dengan saudara kakaknya ya. Dan kakak itu kaku sekali. Ya, setengah betah, setengah enggak. Kayak kaku, tahu ya maksudnya. Loh, kok? Wah. Ya. Jadi, apa namanya segini ya. Ini ya apa? Naik gini. Jadi gak nyenang no hati lah. Amin. Loh, bisa nggak saya ngurapi rumahmu? Memangnya ada apa? Kamu loh masih kerja pagi siang malam, tidak dapat uang. Bener. Kamu ngejalan sewa loh. Istrimu juga. Kok tahu? Iya tahu, Tuhan yang tahu bilang. Kita doa dong kronologi dibuka. Anak-anakmu juga ada masalah. Kok tahu? Sudah. Yang penting sang rumah diurapi dulu. Ada apa nih? Nanti aja. Istrimu balik sini. Saya datang. Bu, saya doa untuk dibuka. Kamu tuh luka batin dan selalu semua sama Tuhan. Karena rumahmu tak ada yang jaga. Ya udah, tak apa-apa. Nah, kita ambil air doa. Saat tiba
saat tiba kita lagi mau pengurapan. Saya cerita sesuatu memang, tapi saya mikir, ini serangan biasa gitu dalam hati saya, dan apa-apa. Dan itu kita doa, amin, besok kita ke sana. Begitu kita ke sana, misteri hidup itu kan tidak bisa kita kuat ketika kita berdoa dibuka sama Tuhan. Tuh, di tempat dapurmu itu loh, di lubang air itu ada tuyul. Bukan tuyul, ada putih-putih itu apa sih? Yang tutupan perban, pocong, ada pocongnya. Loh, kok bisa? Ya, nggak tahu. Ya, pokoknya dibuang aja. Ya udah, aku percaya. Wah, udah keluarkan dalam nama Tuhan, kami serahkan Tuhan rumah ini. Lepaskan roh-roh itu, kuat lepas. Oh saudara, dari yang ditutup yang kan ada yang diberi-beri itu kuat. Berapa meter ya banyak, ternyata dia punya pakaian tuh sampai di gudang. Jadi berapa meter, tapi di dalam lembaran kain kafan itu dalamnya ada slip uang banyak. Jadi uangnya itu desem-desem di situ, saudara. Keluar lepas uang apapun tidak boleh jatuh di sini. Keluar lepas terus berapa meter sampai habis gudangnya itu penuh dengan kain lu habis. Dia telanjang. Keluar sambil nangis. Aku kenapa dosa? Tapi Tuhan bilang, nangis dikenal. Jangan kamu ajak bicara karena dia iblis. Ya udah, saya nggak mau bicara. Udah nangis. Kenapa aku dikeluar? Aku bisa senang di sini. Selama ada ini, dia akan miskin. Keluar semua, dia keluar. Putus semuanya. Selesai dan bahagia. Persatuan ada. Jadi misteri hidup manusia itu, saudara, banyak macamnya. Kamu masih muda, tapi kamu diikuti roh yang tidak baik. Kamu sepak bola, ya. Kamu di lapangan, ya, suka kencing ya, iya. Di mana kamu kencing? Kuburan. Ya udah, kalau gitu orang-orang mati itu mengikuti kamu, tapi itu bukan orang mati, setan. Oh, pantesan mama bapak dia kayak teriak-teriak gitu. Ya udah, hanya kita lepaskan pemuda itu. Putus pas semua keluar pingsannya. Wujud. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau yang aneh-aneh. Tuhan yang bertindak. Saya tidak mau yang teriak-teriak aneh-aneh. Dia bertindak. Dua malaikat pegang dia. Misteri hidup manusia itu berbeda-beda, tapi pasti banyak roh yang mengikuti selama kita kosong hati kita. Apalagi dunia malam. Tahu yang malam? Tidak harus kedugem, saudara. Keluar malam-malam itu, saudara. Banyak orang moyeng. Ada satu kejadian. Orang ini ditinggal istrinya. Ya. Dia ada di kota A. Karena dia stres, dia meninggalkan kota A ini menuju kota B. Tadinya tidak ada apa-apa. Tapi suatu ketika kita lagi doa dengan dia, saya kaget. Duh, kenapa ya orang ini kok diikuti perempuan? Tapi perempuannya ini telanjang, saudara. Tapi tidak ada kaki. Kok melayani kayak istri? Bingung saya. Saya ngomong sama saudaranya yang di kota A ini, duh, kamu lihat toh kakakmu tuh. Coba perhatikan. Karena dia sibuk sendiri, terus tidak diperhatikan, saudara. Ingat, selama iblis ada dalam hidup manusia, pasti kalah orang kita. Kenapa? Karena kita tidak punya Tuhan di dalam hidup kita. Yang ada dalam pikiran-pikiran kotor. Jadi saudara, jadi mukanya jadi aneh gitu, saudara. Saya jadi kaget. Wah, ini lama-lama kayak ngeheng. Saya bilang sama saudaranya, cepet
bisa enggak ya itu. Nanti lama-lama karena ini sudah diambil aura. Tubuh manusia ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Rohnya sudah ditawan, tubuhnya digerogoti, saudara, bukan digigiti, tapi diisep auranya. Jadi tidak ada kekuatan apapun. Misteri hidup, dia harus bertemu dengan roh-roh itu. Kenapa? Karena dia membuka celah. Dia suka hal-hal seperti itu. Akhirnya benar ditelepon sama atasannya yang di kota B ini, bahwa ini kakakmu ini sudah tidak sadar diri, telanjang bugil di luar. Dipanggil lagi, dibuka lagi. Makanya ini saudaranya lari-lari ke sana, benar ngaheng sudah. Dan dia di bawah, dia belum apa, sudah minum air. Kita doa Tuhan air hidup. Kalau waktunya Tuhan akan memberikan misteri hidupnya, dibuka untuk dibenerno, pasti bisa. Benerno sama Tuhan misteri hidupnya. Minumi, sadar, dia ikut ibadah, berpasan sampai 10 kali lebih. Dia sudah seperti orang biasa. Tapi memorinya kosong. Cairan otak sudah diperes sama penguasa roh itu. Jadi kosong pandangannya. Kita doain, terus doain. Sampai satu ketika saya bilang sama saudaranya, kamu harus siap-siap. Kenapa? Rasa-rasanya dia tidak akan umur panjang. Kenapa? Karena dia pengennya melakukan bunuh diri. Loh, kok bisa? Karena dia tidak ada power, saudara. Itu dasar. Sudah habis, tidak ada aura kekuatan dari Tuhan, powernya tidak ada, tambah hancur. Daripada bunuh diri, Tuhan ambil lebih dulu. Karena sekarang dia cinta Tuhan. 3 bulan, 4 bulan lagi, dia diambil. Dan dia akan merusak. Sebelum itu, Tuhan ambil. Manis ini. Tidak ada jalan lain, tapi solusi lain. Buka kronologinya. Umurnya memang pendek. Kita doa aja. Hanya kita doa. Benar, saya begitu kita doa, selama 1 bulan kemudian dia jatuh sakit. Dan dia jatuh sakit, dia tidak sadar diri. Dan Tuhan bilang, sudah waktunya. Malam ini dia diambil. Sudah tua, saudara, kasihan. Waktunya Tuhan. Misteri hidup manusia itu tidak bisa dipikir dengan logika. Itu tidak terbatas. Kuasa Allah itu menjamah setiap kehidupan manusia, termasuk misteri hidup ini. Mari kita akan buka firman Tuhan lebih dulu. Sebelum kita lanjutkan, saudara, kita akan perhatikan firman Tuhan ya. Lihat di situ misteri kehidupan. Gambar pertama ada pohon yang hanya berhalusinasi. Tahu halusinasi? Jadi ada pohon warnanya begini, orang bisa memandangi, wah senang, oh indah, apa itu halusinasi. Jadi kita tidak boleh arah ke sana. Kenapa? Karena lingkup itu adalah bukan dari Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja dan punya masa depan. Kita akan perhatikan lagi, saudara. Kita buka ayatnya, Matius pasal 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Paham nih, saudara, ayat ini? Jadi kita ini punya misteri kehidupan. Dan setiap misteri kehidupan itu Tuhan menanamkan. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Tapi kalau kamu tidak lakukan dengan baik-baik, maka itu akan terjadi sesuatu yang tidak kita suka. Oh, tapi kan aku masih muda. Loh, saya jangan bilang masih muda. Orang tadi bilang, kamu jangan minum-minum loh ya. Ini hati-hati. Paru-parumu itu bisa luka dan kamu bisa anfal. Aku masih muda kok. Renangnya sampai berapa lama, berapa kilometer, enggak popo, itu kasarannya logika gitu. Tapi
dibuka, ini loh kenyataan kamu tuh nggak boleh gitu. Tapi dia langgar, akhirnya apa? Waktu dia enak-enak tertawa, blok tiba meninggal. Semudah. Jadi, mari ketika setiap orang itu mempunyai, saya perhatikan, kepadanya akan diberi. Kalau kita sudah memiliki bobot bibit, bahkan kita punya power dari Tuhan, loh, ayo kita lakukan, saudara. Powermu itu sekarang ini ada, karena kamu masih dalam lurus jalurmu. Tapi kalau kamu sudah tidak punya power, saudara, itu tadi melanggar. Kamu ingat ya, jangan lihat video porno. Ya, tapi ya terus ini apa aja? Kejadian tidak diduga. Orang itu selalu ingin tahu manusia, tapi ingin tahunya kadang ngawur, saya. Belum waktunya, buah kalau matang sudah waktunya pasti manis. Tapi kalau buah itu belum matang, dikasih karbit, kasih kan tidak manis. Masa manis pun tidak akan manis seperti yang ada di tanaman di pohonnya sendiri. Sama. Hidup manusia dibentuk oleh Allah memiliki buah. Dan buah ini harus matang dari pokoknya. Siapa yang memiliki pokok itu? Allah. Ketika kita kembalikan hidup kita kepada Allah, Dia akan bertanggung jawab, Dia akan membuka misteri hidupmu itu untuk ke masa depan. Tapi kalau kamu tidak mau slow, santai, iblis yang mengambil alih, merampas. Jadi mari kita perhatikan baik-baik bahwa Tuhan sudah menyatakan kuasanya di dalam Matius pasal 25 ayat 9. Bahkan di sini dikatakan, saudara, kalau kamu benar-benar melakukannya, aku akan memberi dengan sehingga ia berkelimpahan. Tahu maksudnya berkelimpahan? Berlebihan. Tapi kapan? Aku sudah puasa, sudah doa bertahun-tahun. Tapi kapan? Saya ngomong apa sih? Ya aku gak tahu, kita lebih parah. Saya nangis sama Tuhan. Saya cuma diam, gak jawab. Tapi saya nangis sama Tuhan. Apa yang kau mau? Tuhan bilang apa? Mengalir hambaku. Aduh, mengalir lagi. Bisa tidak aku kasih solusi jawabannya? Tuhan berkata, mengalir hambaku 2 kali. Tuhan, jangan mengalir lah Tuhan, biar lega orang itu mendengarnya. Tolong kasih jawaban. Tuhan berkata, sudah 3 kali aku memberi jawaban, mengalir. Jangan sampai, saudara, apakah kamu mencintai aku dengan sungguh-sungguh? Iya, aku mencintai. Sampai 3 kali, nggak mau saya, udah tak tutup saja. Ya dan ya, saya tahu itu hakmu. Misteri hidup orang itu bukan milik saya, tapi saya hanya mendoakan. Makanya di dalam ayat yang terakhir, saudara, di mana kita baca saja, saudara, kan orang yang memberi 1 talenta, yang diberi 1 talenta itu kan bilang, kamu tuh tidak adil. Ya, Tuhan dibilang, Tuhan itu nggak adil, karena Tuhan itu kini datanglah hamba yang menerima, dengarkan, ini penting. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Tuhan begitu, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya? Menuai tidak menabur. Tahu maksudnya? Harusnya itu lek nabur harus panen Tuhan. Tapi Tuhan dikatakan, kamu itu manusia yang jahat karena kamu itu menuai tapi tidak menabur. Itu secara logika dia.
kalau mata buta bisa melihat, kalau dia asal mulanya penaburannya dia buta, terus dia melihat, apa itu tidak salah? Apa itu baik, apa salah, saudara? Halo? Saudara paham tidak yang saya bicarakan? Kalau matanya itu buta sejak lahir, kemudian dia buka sama Tuhan dengan pemulihan kesembuhan, berarti penaburan dari awal rahim ibu itu sudah buta dari awal. Terus sama Tuhan dikasih tercelik mata rohaninya, tercelik matanya, berarti itu kan lebih baik apa lebih jelek? Halo? Loh, kan lebih baik. Jadi dikatakan orang yang punya talenta pertama ini mikirnya dengan logika. Kamu loh bisa ngasih orang tuh 5, bisa ngasih orang ini 2, aku mau kasih 1, kamu jahat. Nah saya kamu ngasih gitu penaburannya tidak sama kok, apalagi gue kan gitu, maksudnya kan gitu. Tahu maksudnya. Jadi kalau aku tuh orang itu 5, orang itu bisa kaya tapi itu dosa. Dia itu loh berbuat dosa, bisa kaya, loh aku ini loh mati-matian seperti itu sih. Jadi kita tuh membanding-banding, kan tidak suka. Saya tidak boleh membanding-bandingkan. Orang tuh jelas itu gak benar, tapi dia tambah kaya. Loh, kita sudah mati-matian kayak gini, loh kok sih kayak gini tuh? Nah, itu tidak boleh. Sama seperti dengan orang yang punya 1 talenta tadi. Dibanding-banding saudara, karena itu misteri hidup itu rahasianya Tuhan. Kalau tahu orang hidup, kamu dikasih kehidupan kamu seperti ini, diterima. Mungkin dalam kondisi perjalanan kamu tidak menyenangkan, sama seperti petani sudah disiapkan, tikusnya banyak, belalangnya banyak, mati semua. Sama seperti itu. Dan petani harus berusaha lagi untuk lebih hati-hati. Kegagalan bukan berarti kita mati. Intinya kan gitu. Ketika kita melihat saya lurus, ini contoh aja dalam hidup saya lurus benar-benar. Saya tidak pernah, saudara, maaf saudara, berani meso atau apa, tidak pernah. Dan kronologi yang saya hadapi sekarang ini dalam arti hidup, dalam sehari-hari, gak sesuai. Papa sama mama sering bertengkar secara logika aja, seperti petani, seperti orang yang punya talenta 1, talenta tadi, tapi ini misteri. Saya harus ada di tengah-tengahnya, hanya berdoa saja, walaupun saya harus masuk ke gentong karena takut, karena pertengkaran tuh itu ada pukul-memukul. Enggak bisa, saya tidak suka. Walaupun saya tertekan di situ, tapi saya berdoa. Berarti tidak mengurangi misteri hidup saya untuk cinta Tuhan. Itu maksud seperti itu, saudara. Kalau saya tidak perjuangkan seperti itu, mungkin saya tidak ada di tempat ini. Mungkin saya jadi orang pekerja atau jadi siapa, saya tidak tahu. Tuhan menuntun saya dari hari demi hari. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu sudah kasih talenta ini, persoalan ini perkara kecil. Tuhan bilang itu. Nanti aku akan berikan perkara yang besar, dan kamu masuklah, kamu akan mengalami kebahagiaan bersama aku. Oh, ini janji Tuhan. Ini misteri hidup kita. Bagaimana misteri hidupmu? Belum terjawab. Atau saya mau terus nyalah terus mau karena kamu Tuhan. Ada saudara. Ya misteri hidupmu tuh ini. Saya kalau kamu menghadapi orang model kayak gini, model gitu, ya sudah terima gitu saudara. Karena dia suamimu, karena dia adalah saudaramu, karena dia adalah anakmu, karena dia adalah orang tuamu. Jangan dibuang. Itu misteri hidup. Kamu harus bergumul. Kalau kamu harus mengalami, harus sakit, harus begini, terima. Itu misteri hidupmu. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan mengenapi janjinya.
tidur, saudara. Dia tahu pergumulanmu dan kekurangan dan kelebihan. Yang pasti manusia tidak sempurna. Perhatikan ini baik-baik, saudara, ayatnya, supaya saudara bisa memahaminya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa yang ada padanya? Ya, tubuhmu, rohmu, jiwamu. Mati, saudara. Bukan mati-mati dikubur selesai, enggak. Ya, tidak bisa apa-apa. Tidak ada power untuk hidup. Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Walaupun kamu menderita selalu, Dia sangat mencintai kita. Amin. Dia perhatikan seluruh hidupmu, asal kamu tidak keluar di luar dan berkata yang tidak benar. Tutup mulutmu, berdoa, tiada bantuan. Lemah lembutlah kamu, layani orang-orang yang membenci kamu. Jangan mengambil tindakan. Bisa. Putus hubungan kerja. Kita itu anak Tuhan, saudara. Beri kesempatan. Sudah bosan, jangan mengambil tindakan untuk menghakimi. Doakan. Amin. Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Jalani hidup ini karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Misteri hidup kita itu berbeda-beda. Tapi ingat, Tuhan sangat menghargai hidup kita. Amin. Kita akan perhatikan ayat emasnya, saudara ya. Di sini sebelumnya saya lihat, perhatikan Matius 25:29 itu ini bumi keadaannya kacau ya. Sekalipun banyak hal, tapi tangan Tuhan tetap di atas. Tuh ada tangan Tuhan. Dan para malaikat kemuliaannya ada di sekitarnya. Ketika kita undang, ketika kita lakukan misteri hidupnya bersama dengan Tuhan, Dia masuk mengubah hidup kita untuk menjadi suasana surga. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak mau? Mau, saudara. Walaupun capek, tapi ada sukacita. Walaupun capek, tapi ada kemuliaan Tuhan. Kita menjadi lega. Kemudian kita perhatikan lagi saya di sini. Maaf, saudara, perhatikan dulu yang tangan ini, yang Matius 25:29. Tangan besar yang ada di kiri kanan itu, saudara, tanda bahwa Allah tidak akan melepaskan dunia ini, selalu dijaganya. Tapi kalau iblis mengintai kelemahan kita, sukamu apa? Oh, video porno, tak masuki. Sukamu apa? Oh, kamu melakukan itu, tak masuki. Hati-hati, saudara. Iblis itu pintar dengan bahasa apapun, lewat siapapun. Bahkan orang yang kamu cintai bisa. Bahaya. Kenapa? Kalau bukan dari Tuhan, itu pelanggaran tidak bersih. Treason, itu dosa. Kita perhatikan lagi, saudara, gambar yang terakhir. Teruskanlah berjalan. Ayo kita jalan terus, saudara, menjelajahi batas-batas dunia. Dunia ini terbatas. Kenapa kok dibilang terbatas? Kan besar. Ya, itu dinai besar, tapi sebenarnya dunia ini terbatas. Kenapa? Karena dunia ini fana. Ya, satu saat akan hancur. Apa hancurnya? Kiamat. Ya, pasti. Tingkatkanlah kemampuan. Tingkatkan. Nikmati perjalanan yang indah. Ayo kita belajar mengalir. Nikmati itu mengalir, saya. Diperlengkapi dengan talenta, diperlengkapi dengan misteri hidupmu tadi. Apa yang kamu punya? Dirimu kan bersinar. Benar, kalau kita bersama Tuhan, kita akan bersinar. Dan sinar itu akan menerangi seluruh hidup kita, tubuh roh jiwa kita. Menghiasi langit kehidupan. Kita itu punya langit kehidupan. Ketika kita itu menjelajahi alam roh, menjelajahi batas-batas dunia, kita akan mengalami suatu kesukacitaan karena kita menjadi dewasa. Mari kita masuk itu. Kemudian dikatakan menorehkan cerita yang abadi bersama dengan Dia. Kalau kita ingat
kebaikan Tuhan, kita bisa apa saja? Menangis. Bukan menangis kembang itu saja, mensyukuri, menoreh. Kisah itu menoreh, membuat kita itu sukacita. Makanya harus ada kesaksian hidupmu, walaupun singkat tapi kamu saksi. Amin. Ya, itulah firman Tuhan mengapa para malaikat ada affinity. Ketika kita menjadi satu misteri hidup kita bersama Tuhan, maka malaikat itu menjaga kita berlapis-lapis, saudara, kemuliaannya, dan iblis tidak akan bisa memegangnya. Kalau toh harus melewatinya, malaikat ini akan membuka jalan. Amin. Kita lewati karena Tuhan akan bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudara. Sampai di sini kita ingat bahwa kita ini tidak boleh merasa bahwa kita tidak ada jalan keluar. Pasti ada.